Halo guys, kembali lagi di Bisik Plot. Oke, malam ini kita akan kembali lagi di sesi long story horror. Jujur, kali ini ceritanya agak buat sedikit merinding. Dan sekarang lagi hits banget di Samarinda. Judul ceritanya, Teror Kuyang. Kuyang bukan sekedar hantu. Kalau sudah di Samarinda dan bicara kuyang, pasti ada nyawa bayi atau ibu hamil yang lagi diincar. Dan ini kejadian nyata. Katanya yang ngalamin itu anak ngerantau yang ngontrak di pinggir Samarinda. Oke, sebut saja namanya Lilis. Baru pindah dan tinggal di kosan, akan tetapi dia tidak tahu bahwa kos yang dia tempati dulunya kosong karena hal yang sama. Jadi Lilis dan suaminya Andi dapat kontrakan murah di Samarinda, dekat rawa dan belakangnya kebun pisang. Ya cukup murah untuk ukuran Samarinda. Warga sekitar cuma bilang, hati-hati bu, kalau malam jendelanya jangan pernah dibuka. Lilis pikir ya namanya kampung, wajar. Sampai malam ketiga, sekitar jam setengah 1 malam, Lilis kebangun karena mencium seperti bau anyir, bukan bau got, tapi lebih ke arah bau amis seperti daging mentah yang tertinggal di dapur. Ya, padahal dapurnya bersih-bersih aja. Lilis coba bangunin Andi, tapi ternyata suaminya itu lagi nggak di rumah. Ternyata Andi lagi shift malam, jadi ya nggak pulang ke rumah. Sendirian, hamil 7 bulan, yang rumahnya di dekat rawa. Sendirian, dan dari jendela dapur, Lilis mendengar suara seperti orang menggaram pelan, tapi panjang. Ngik, ngik. Lilis coba intip dari gorden. Gak ada orang. Tapi di atas pot pisang, dia melihat ada cahaya merah yang diam, bergerak, lalu mendekat. Makin dekat, makin jelas. Itu kepala. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya pucat seperti mayat. Dan di bawahnya menggantung seperti tali hitam. Itu kuyang. Kuyang itu melayang, mengitari kontrakan Lilis. Terbang, mengendus, mencari bau darah dan bau janin. Lilis panik. Dia coba baca doa apapun yang dia ingat. Tangannya gemetar memegang perut, tapi bau anyir itu makin kuat. Sekarang, kuyang itu sudah di atas atap. Terdengar suara atap seng Lilis seperti diinjak. Duk, duk, seret. Ya Tuhan, dia sudah di atas rumah. Sudah di atas dan Lilis mendengar suara gigitan. Tawa perempuan tapi melengking. Tidak wajar. Di atas plafon berjatuhan debu-debu. Ada seperti cairan hitam yang menetes dari kayu plafon dan jatuh di lantai. Lilis lari ke kamar. Kunci pintu, selimuti perutnya. Dia mencoba menelpon Andi suaminya. Tidak aktif. Dia mencoba menelpon ibu kos, tapi tidak juga diangkat. Tiba-tiba, sunyi, hening total. Jangkrik pun berhenti. Lalu, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk dari jendela kamar. Padahal kamar Lilis terletak di lantai 2 dan di luar tidak ada pijakan. Lilis memberanikan diri untuk melihat. Di balik kaca yang berembun ada wajah. Wajah perempuan yang sangat pucat. Matanya merah menyala.
dan bibirnya menyeringai lebar. Rambutnya terbang-terbang, padahal tidak ada angin sama sekali. Dan itu menempel di kaca dan melihat perut Lilis. Dia berbisik, "Bagi, baunya enak." Lilis menjerit sekeras-kerasnya sampai dia pun tidak sadarkan diri. Lilis bangun jam 5 subuh. Azan sudah berkumandang dan Andi, suaminya, sudah ada di sampingnya. Di luar jendela, Lilis melihat ada ceceran lendir hitam dan seperti bulu-bulu halus yang terbakar. Warga bilang, semalam mereka melihat ada 2 ekor kucing hitam yang sedang berkelahi di atas atap rumah kontrakan Lilis. Jadi mereka mencoba mengusirnya dengan melempar bawang putih. Ternyata ibu kos baru cerita, sudah 3 kali kontrakan itu ditinggalkan oleh ibu hamil yang keguguran tanpa sebab medis. Setelah itu, Lilis dan suaminya pun langsung pindah dari kontrakan itu. Tapi sampai sekarang, saat Lilis mencium bau anyir, perutnya tiba-tiba suka sakit sendiri. Merinding banget. Jadi kuyang itu memang ngincar ibu hamil ya? Di kalangan orang Banjar dan Dayak, kuyang adalah manusia yang menuntut ilmu hitam untuk awet muda. Dia harus mencari darah bayi atau darah ibu yang melahirkan. Siangnya ya jadi manusia biasa, tapi malamnya dia melepas kepalanya. Dan cara ngusirnya katanya pakai bawang, cermin, atau gimana? Ya, katanya begitu sih. Tapi warga Kalimantan paling menyarankan jangan pernah membuka jendela tengah malam saat mencium bau anyir. Dan kalau kamu di Kalimantan, saat kamu mendengar seperti ada orang menyapu jam 1 malam, jangan pernah ditanya. Itu adalah cara lama untuk menangkap kuyang yang terbang dengan rendah. Buat kalian yang lagi ngerantau di Samarinda, hati-hati ya pilih kontrakan, karena harga yang murah, ada harga lain yang harus dibayar. Sekian cerita Long Story Horror hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, komen, dan like. Saya Grady. Saya Jill. Sayonara.